sudah lupa tanggalnya. Hanya saja itu setelah aku ujian nasional SMA aku dulu. Liburan di rumah, tidak kemana-mana. Ketika kegabutanku datang, layaknya anak remaja kala itu sering memainkan gawai, mendapatkan broadcast kontak dari seorang kakak tingkat yang kala itu tak kunjung kudapatkan hatinya. Kulihat isi pesannya, ternyata broadcast atas nama abang kandungnya. Dengan sigap langsung kutambahkan pertemanan, dan responnya sangat cepat. Permintaanku langsung diterima. Sekedar basa-basi kuucapkan terima kasih. Respon baik, ramah, dan aku suka. Tanpa pikir panjang, kenapa kalau aku tak dapat adiknya, lebih baik ku coba dapatkan abangnya. Tak lama waktu berselang, dia ngajakin ketemuan. Aku yang tak mau melewatkan kesempatan ini, langsung kuiyakan. Bertemulah kami malam itu. Dia jemput aku di depan rumah. Jalan-jalan di kampungku ini gak jauh, gak ada tempat nongkrong juga, karena wilayahnya yang sempit. Sewaktu melewati salah satu jalan, kami diberhentikan oleh kawan-kawan dari si abang ini. Aku yang malu-malu tetap duduk di kursi boncengan motor, tanpa turun, tanpa membuka kaca helmku. Karena perasaanku yang mulai tak nyaman, aku kirimkan pesan pendek pada abang untuk memintanya mengantarkanku pulang. Abang ini sepertinya baik. Dia tak menolak permintaanku. Langsung diputarnya arah motor untuk mengantarkanku ke rumah. Malam itu, jantung ini terasa sangat berdebar. Hati ini tak karuan rasa. Beberapa menit kemudian, kuterima pesan darinya, memberitahu bahwa dia sudah berada di rumah. Cukup heran, orang sepertinya jam 9 malam sudah berada di rumah. Malam itu terasa sangat panjang. Kami berkutat dengan gawai kami masing-masing, saling mengirim pesan, bertukar cerita, dan pada akhirnya dia mengutarakan perasaannya terhadapku. Gayung bersambut ceritanya. Tak kulewatkan kesempatan ini, langsung kuiyakan. Esoknya dia datang dengan menggunakan mobil. Hah? Aku heran dan bingung saat itu. Oh, ternyata abang ini adalah anak orang yang berada. Muncullah perasaan minder padaku, karena aku hanya anak orang biasa. Dia tak malu untuk mengenalkanku kepada teman-temannya. Sampai suatu masa kala itu, ternyata yang datang adalah mantan kekasihnya. Terlihat raut wajah kesal saat memandangku. Ya, aku sadar, aku tak secantik mantannya, tak terkenal seperti mantannya. Aku sekedar remaja biasa yang sedang mencoba memadu kasih. Dalam perjalanan pulang dari tempat nongkrong abang menggenggam tanganku sepanjang jalan. Ia tanyakan kenapa aku tiba-tiba langsung diam dan meminta pulang. Aku tak mau hal ini menjadi panjang ceritanya. Kukatakan bahwa aku lelah dan ingin istirahat. Dia diam dan hanya tersenyum. Sikapnya yang dewasa, tutur katanya yang sopan, perlakuannya terhadapku yang membuatku nyaman dan tetap ingin selalu bersamanya. Apakah ini yang dinamakan cinta? Pikirku kala itu. Hari-hari kulalui, chatting, ketemuan, jalan, nongkrong. Rutinitasku hampir sebulan seperti itu. Sampai tiba pada bulan Juni, mendekati tanggal ulang tahunku, dan ternyata di bulan yang sama dia juga berulang tahun, hanya saja berbeda tanggal denganku. Sehari sebelum hari ulang tahun abang, akhirnya aku tahu semua masa lalunya. Dia adalah duda beranak satu. Dia anak orang kaya, mantannya cantik semua. Kenapa harus aku jatuh cinta pada orang ini? Perasaanku bercampur aduk malam itu. Aku dijemput oleh salah satu keluarga abang untuk hadir di acara ulang tahun abang. Aku datang tanpa kado, aku datang tanpa persiapan. Ketika aku tiba di sana, banyak mata yang tertuju padaku. Ya, aku mulai berpikir bahwasannya aku mungkin hanya sebagai pelampiasannya saja. Responku mulai dingin. Aku memilih untuk banyak diam. Malam itu aku pulang tanpa diantar olehnya, tanpa pamit, dan kami tidak berkomunikasi hampir seminggu lebih rasanya. Sampai ketika dimana hari pengumuman kelulusan SNPTN, hari itu server di kampungku rata gangguan, dan memaksakan kondisi aku harus pergi ke kabupaten untuk mencari warnet. Di warnet itulah
Aku mencari informasi, dan syukur alhamdulillah, aku lolos dan diterima di salah satu universitas negeri di ibu kota. Aku langsung menghubungi kedua orang tuaku dan memberitahu kepada mereka kabar bahagia ini. Dan aku masih belum memberikan kabar pada abang. Aku pulang sambil membereskan barang-barang apa saja yang harus aku bawa untuk persiapanku di kota nanti. Semua persiapan sudah siap, tempat tinggal sudah dapat, urusan di universitas sudah beres, dan aku sudah berada di ibu kota bersama salah satu sahabatku. Untungnya kami berdua dapat di jurusan dan di universitas yang sama, sehingga aku mempunyai teman di ibu kota. 3 hari aku di ibu kota dan aku baru ingat kalau aku belum memberikan kabar padanya. Aku kirimkan pesan singkat mengabarkan bahwa aku sekarang di sini. Tak ada respon dan aku hanya diam. Selesai ospek dan kegiatan kampus lainnya, ku jalani hari-hariku seperti mahasiswa baru lainnya. Ke kampus, jalan dengan teman-teman baru, beradaptasi. Sampai saat itu kurang lebih 3 bulan ketika menjelang ujian tengah semester, aku dapat kabar bahwa ayahku sakit di kampung dan aku harus pulang. Esok harinya aku pulang ke kampung. Setibanya aku membuka pintu rumah, ku jumpai surat undangan bertuliskan namamu. Hati ini terasa sangat hancur, kakiku lemas, seakan tak mampu lagi berdiri. Aku kuatkan demi berjumpa ayahku. Dan di saat itu pula, ayahku meminta untukku segera menikah, karena ayah takut bila tak sempat melihat putrinya bersanding. Aku tak mampu wujudkan keinginan ayahku. Maafkan aku, ayah. Kekasih anakmu sudah akan menikah dengan wanita lain. Beberapa hari kurawat ayahku hingga kondisinya mulai membaik dan aku minta izin pulang kembali kuliah ke ibu kota. Sepanjang perjalanan aku menangis, air mataku sudah tak terbendung. Inikah balasannya? Ketika aku sedang memperjuangkan masa depan dan dia di sini mempersiapkan pernikahannya tanpa kabar, tanpa ada kata putus. Setega itukah kau dirimu padaku? Apa salahku? Ku coba hubungi dirimu, tak ada lagi kontakmu yang aktif. Hanya bisa menanyakan pada adikmu, dan jawaban dari adikmu hanyalah sepenggal kalimat, kenapa kamu terlalu percaya dan terlalu cuek? Aku terdiam mendengar kata-katanya. Aku sadar aku yang salah, dan aku tahu aku tak pantas dengan keluarga mereka. Kalian orang berada dan aku orang yang tak punya. Sampai tiba hari pernikahannya, aku bela-belain hadir di acara itu, menempuh perjalanan selama 2 jam melalui jembatan gantung dan jalan yang tak beraspal. Aku tiba di sana. Pandanganku tak lepas dari kedua mempelai. Tak ada selera makan sedikit pun. Tujuanku hanya satu, memberikan selamat kepadamu. Sampai tiba giliran ku bersaliman kepada kedua pengantin. Tangan ini dingin, air mataku jatuh, bibirku keluh, tak mampu satu kata pun yang terucap, dan dirimu masih mampu tersenyum. Hancur hatiku saat itu. Seandainya aku bisa memutar waktu, aku mohon berikan aku satu kesempatan lagi untuk perbaiki kesalahanku selama ini. Semenjak itu aku mulai merubah penampilan, merubah sikap dan sifatku. Aku tak mau kesalahan ini terjadi lagi. Seiring waktu berlalu, ketika kami berjumpa lagi, dia sudah tak mengenalku lagi. Ketika ku ingatkan kembali, baru ia tahu kalau wanita yang dulu ia tinggalkan ada di depannya saat ini.